Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawati BSTRKes. Saya peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari Universitas Muhammadiyah Semarang, bidang studi teknologi laboratorium medik dengan nomor induk mahasiswa 15124500035. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMKS 3 Serenting 1 Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran dengan materi pemeriksaan hemoglobin. Saya menggunakan pendekatan deep learning dan metode pembelajaran PJBL dalam proses mengajar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sehat? Semangat. Hari ini ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran hematologi. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk kelancaran praktikum kita hari ini. Baiklah, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai praktikum kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap ya belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absensi dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti hari ini kita semua siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran hematologi. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk lebih semangat lagi belajar, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Siap ya? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Semangat. Saya senang hidup sehat. Saya senang bersemangat karena sehat itu mahal. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini tentang hematologi, mata pelajaran hematologi. Ya, sebelum kita mulai hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu belakang? Saya Bu, Ya, silakan Ali. tentang phlebotomi cara pengambilan sampel darah. Oke, berarti minggu belakang kita sudah pengambilan sampel darah atau phlebotomi ya. Jadi minggu ini kita akan melakukan praktikum tentang hematologi. Jadi nanti kalian akan mengambil sampel darah per kelompok ya, kelompoknya kan sudah ada. Jadi selesai pengambilan sampel darah pena, kita langsung melakukan praktikum tentang hemoglobin. Ya, jadi hemoglobin ini protein berpigmen merah yang terdapat di dalam sel darah merah. Jadi fungsinya itu untuk mengatur oksigen di dalam tubuh kita. Nah, di hematologi sebelumnya itu sudah dijelaskan untuk melakukan praktikum di laboratorium itu ada 3 kegiatan, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Jadi pra-analitik ini persiapan dari yang tadi disampaikan dengan ahli phlebotomi. Persiapan berkas itu semuanya di pra-analitik. Nah, analitik itu kegiatan yang ada di laboratorium. Jadi pemeriksaan yang akan kita lakukan itu yang namanya di analitik. Pasca analitik berarti selesai praktikum atau selesai kegiatan pemeriksaan, kita lakukan laporan untuk mengisi blanko sebelum diserahkan ke dokter. Nah, untuk hari ini kalau minggu belakang kita di pra-analitik karena phlebotomi. Nah, sekarang kita lakukan tiga-tiganya. Jadi ada pra-analitik, ada analitik, dan pasca-analitik. Jadi nanti di pra-analitik nanti kalian periksa dulu blanko atau periksa dulu nama pasien yang akan kalian ambil. Ambil sampel itu di pra-analitik. Lanjut ke analitik berarti pemeriksaan. Kalian lakukan pemeriksaan hemoglobin, selanjutnya nanti di pasca analitik. Jadi hari ini kita tiga-tiganya semua kegiatan di laboratorium kita
kerjakan. Oke ya. Sampai di sini ditanya? Belum ada? Kita lanjut dulu sebentar. Jadi untuk kegiatan kita hari ini kita melakukan praktikum hemoglobin. Jadi nanti selesai kalian ambil darah, itu dan yang kita ambil darah pena. Darah yang kalian ambil nanti darah pena masuk ke dalam tabung A3 atau tabung umum. Itu tabung umum isinya antikoagulan, tapi anti pembekuan darah. Oke, kita mulai dengan persiapan. Nanti ada SOP. SOP ini udah kalian sudah pakai jas lab, sudah pakai APD, persiapan alat bahannya sudah ada di depan. Jadi nanti tinggal kalian lakukan pemeriksaan hemoglobin. Oke, Bu, ada pertanyaan. Pernahkah kalian melakukan pemeriksaan laboratorium? Pernah. Oke, contohnya apa? Contohnya apa? Pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah. Berarti sudah pernah masuk laboratorium ya, sudah tahu kondisinya. Dan nanti kalian sebagai TLM itu sebagai petugas yang dulu kalian masuki. Kalau kemarin kan sebagai pasien. Pasien itu apa? Nah, Seseorang yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke, seseorang pasien itu adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan kesehatan. Itu pasien ya. Jadi kemarin itu kalian sebagai pasien yang pernah melakukan pemeriksaan di laboratorium itu namanya pasien. Nah, kedepannya kalian adalah seorang TLM atau seorang petugas laboratorium. Nah, metode yang kita lakukan ini ada 3 metode. Pemeriksaan hemoglobin ini ada 3 macam manual. Nanti yang akan kita kerjakan ini manual ya. Manual yang kita kerjakan itu metode Sackli. Yang metode yang kedua semi otomatik. Jadi semi otomatik yang kita lakukan ini menggunakan alat namanya photometer. Kalau yang manual ini Sackli, reagennya yang kita pakai itu HCl. Kalau untuk yang semi otomatik, reagen yang kita pakai itu Drapkin. Ya, kalau untuk yang otomatis, nah itu hematologi analyzer namanya. Kalau yang 2 metode tadi, ini menggunakan ini satu pemeriksaan satu ya. Kalau kita periksa AB saja. Kalau kita pemeriksaan leukosit ya leukosit saja. Nah, kalau untuk analyzer atau hematologi analyzer ini sekarang kita ambil darah, pemeriksaan di layar itu sudah lengkap. H2TL-nya sudah ada, dikodnya itu sudah ada. Jadi ada 3 metode ya. Nah, yang kita lakukan di sekolah ini metode manual. Nanti kalian akan melakukan praktikum di lapangan atau PKL namanya. Jadi di lapangan, ini di kelas 3. Kelas 3 nanti kalian akan melakukan praktikum di lapangan di laboratorium kesehatan. Itu biasanya di rumah sakit atau di klinik dan puskesmas. Nah, nanti di lapangan atau di dunia kerja kalian akan menemukan ketiga alat ini. Namun biasanya yang dilakukan itu di semi otomatis. Oke, di otomatis karena kemajuan teknologi itu pasti, ya, sama seperti prinsipnya Haji Dewantara itu kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Jadi kita itu dari zaman ke zaman perkembangan itu pasti. Jadi harus tetap mengikuti. Jadi smart. Jadi handphone itu sekarang bukan hanya untuk WA, bukan hanya untuk komunikasi, tetapi itu juga bisa menjadi alat untuk kita berkembang. Nah, sama halnya nanti kita akan melakukan pretest itu melalui handphone. Jadi handphone itu kita pakai sebagai alat, sebagai wadah. Bukan, jadi kita tidak harus dibodohkan dengan HP, namun kita dipintarkan dengan HP. Itu perkembangan zaman ya. Karena alat-alat di laboratorium itu rata-rata sudah otomatis. Jadi jarang yang manual. Nanti kita kerjakan tetap yang manual. Kalau yang lain nanti akan mengikuti setelah kalian langsung di lapangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Misal dari ketiga metode pemeriksaan itu yang mana lebih baik? Nah, dari ketiga metode yang mana lebih baik? Setiap metode itu ada baik dan ada untung, ada rugi dan ada untung, ada baik dan ada buruknya. Baiknya yang manual itu tidak menggunakan listrik. Jadi kalau mati lampu masih bisa kita kerjakan, ya kan? Nah, kalau untuk yang kekurangan atau
kerjanya juga cukup santai karena kita pipet 5000 regen rakin ditambah dengan 20 mikron darah. Kita inkubasi sebentar langsung masuk ke dalam alat. Tapi masih satu-satu ya, kalau pemeriksaan HB masih HB, kalau pemeriksaan leukosit masih leukosit. Nah, kalau untuk pemeriksaan sumbi yang automatic analyzer atau hematologi analyzer nama alatnya, itu kita tinggal ambil darah 3 cc masuk ke dalam tabung warna ungu. Habis itu kita masuk inkubasi dulu sebentar atau di rotator, dihomogenkan, baru kita masukkan ke alat. Nah, di layar itu nanti akan langsung muncul HB-nya berapa, leukositnya, trombositnya, jadi H2TL langsung terdata di situ. Jadi meringankan pekerjaan. Namun kekurangan di situ dia harus kalibrasi dan kontrol alat. Untuk kontrol alat itu biasanya kita satu hari sekali di tengah malam karena pasiennya masih sepi. Nah, kalau untuk kalibrasi itu wajib 1 tahun sekali kalibrasi. Dan siapa yang kalibrasi? Kalibrasi itu harus benar-benar yang sertifikat kalibrasi. Jadi misalnya klinik yang kalibrasinya orang rumah sakit. Jadi seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Belum? Oke, kita lanjut ke praktek. Ya, kita lanjut ke praktek. Ibu rasa semuanya sudah paham. Jadi nanti per kelompok kalian ambil darah. Ya, ambil darah. Kalian ambil darah pena, masuk ke dalam tabung warna ungu yang sudah ada EDTA. Ya, sudah ada EDTA. Nanti kalian lakukan pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode manual atau sahli. Nanti setelah kalian lakukan praktikum, jangan lupa laporan, jangan lupa semua kegiatannya, dan nanti kita presentasikan per kelompok. Presentasinya nanti apa yang kalian kerjakan, berapa hasil yang didapat, dan diagnosanya ke arah mana, normal atau abnormalkah. Ya, oke, kita mulai. Kalian silakan per kelompok ambil alat bahan yang ada di depan kalian. Kita langsung lakukan praktikum hemoglobin per kelompok. Silakan.
akan langsung lakukan praktikum HB-nya ya, pemeriksaan hemoglobin. Maksudnya sudah dapat sampel darah, silakan lanjutkan ke pemeriksaan. Yang sampel sudah, silakan lanjut pemeriksaan ya. Reagen yang kita gunakan reagen nomor 1.
Hasil terus dicatat ya sampai terjadi perubahan warna.
Sudah. Sudah, nanti lanjut ke sampel yang kedua ya. Berapa hasilnya? 10,2. 10,2. Dan catat ya 10,2 ya. Lanjut ke sampel yang kedua. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Berapa hasilnya? Ini. Hasilan berarti sudah ditambah tetes-tetes sampai warna standar. Sampel yang anda ada. Yang kelompok 1 sudah? Dapat? 12,8 berubah ya. Tercatat. Oke, lanjut ke sampel yang kedua. Tadi 2 sampel kan kelompok. Sampel yang kedua. Sudah itu? Lanjut ke sampel kedua ya. Kelompok 2 itu tinggi ya. Kelompok 1 tadi berapa? 12,8. 12,8 berarti normal atau? Normal. Sampel siapa?
pintar. Kelompok 1 loh. Kelompok 3 namanya siapa? 10,2. Kelompok siapa tuh? Rina. Rina. Iya. Berarti ke anemia abnormal ya. Ya. Nanti kamu berkesimpulan untuk presentasikan. Ya. Kenapa dia anemia?
Kalau yang sudah berubah warna berarti udah hasil 10,0. Kalau belum sudah, berarti masih bisa dilanjutkan. Yang kelompok 2 sudah berapa itu hasil? Hasil jangan lupa dicatat. Nomor 1 sudah? Kalau 1 yang bawah beres ya. Limba ini ada limba, saya jelaskan limba itu ada medis dan non medis. Ya. Jadi dipisah antara medis dan non medis. Karena nanti kalian kedatangan pengalaman di dunia kerja itu akan ada limba. Tambah berapa? Berapa? Berapa hasilnya? 12,4. Udah ya, 12,4. Ibu? Sudah itu? 43. Berapa hasilnya? 12,4. Sama ya, 12,4. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bersihkan dulu meja. Bersihkan dulu, rapikan dulu. Untuk alat tetap di depan ya. Untuk alat tetap di meja depan kalian. Hasil jangan lupa. Untuk alat yang kotor itu silakan dicuci dulu sebentar di wastafel. Limba medis dan non medis dipisah. Limba medis wadahnya warna ini ya di bawah. Limba medis itu warna plastiknya warna kuning. Non medis itu warna plastik hitam. Kalau untuk yang bekas daun putih atau nal itu masuk ke dalam setting. Oke lanjut ya. Kalian sudah? Nomor 1 sudah? Udah bersih dan rapi? Rapikan lagi alat bahan tetap di depan kalian masing-masing. Kelompok 2 sudah? Limba silakan buang ke tempat limba masing-masing. Limba medis masuk ke plastik warna kuning. Salah ya. Nah, atau sisa jarum suntik itu masuk ke dalam safety box. Alat bahan silakan susun lagi, tapi tetap di meja masing-masing. Hasil sudah dicatat semua? Sudah ya, nomor 2 sudah?
kerja nilai normal, ya, cara kerja nilai normal, hasil dan diagnosa. Oke, Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit silakan kalian diskusikan hasil, cara kerja, nilai normal, dan diagnosa. 2 sampel 1 kelompok tadi ya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Nilai normal yang laki-laki itu 13 sampai 18 gram per dl. 13 sampai 18 gram per dl. Untuk perempuan itu 12 sampai 16 gram per dl. Itu umumnya ya. Cara kerjanya silakan catat, nilai normalnya sudah, hasil dan diagnosa. Diagnosa jangan lupa ya. Dari hasil pemeriksaan diagnosa yang bisa disimpulkan. Satu kelompok tadi 2 sampel ya.
Kita mulai presentasi. Sudah dicatat semua tadi? Sudah didiskusikan? Kita mulai dari kelompok berapa? Coba kita tanya. Kelompok mana yang siap? Siap. Kelompok 3, silakan. Iya. Yang lain perhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Kalau nggak ada pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan. Yakni kami telah melaksanakan praktikum pemeriksaan HB metode SAHI dengan cara kerja yang akan dijelaskan oleh kami. Cara kerja pemeriksaan HB metode SAHI, siapkan alat dan bahan yaitu termometer, reagen HCl, aquades dan darah. Lalu lipat reagen sebanyak skala 2, masukkan ke dalam tabung SAHI. Lalu tambahkan darah sebanyak 20 mikron dan termometer. Dan teteskan secara bertahap aquades setetes demi setetes sampai warna dari sampel sama dengan rak standar HB SAHI. Dari sampel pertama yang kami lakukan didapatkan hasil 10,2 dan diagnosa anemia karena lagi haid. Kalau dari sampel kedua tidak ada hasil 12,4 dengan hasil 0. Ada yang mau bertanya? Ibu yang nanya ya. Jadi tadi hasil dari kedua sampel itu ada yang normal dan abnormal. Sampel pertama tadi berapa hasilnya? 10,2. Nilai normalnya berapa? Nilai normal untuk perempuan yakni 12 sampai 16 gram per dl dan untuk laki-laki 13 sampai 18 gram per dl. Berarti arah yang sampel 1 ke anemia. Berarti harga yang rendah itu mengarah ke diagnosa anemia. Nanti di kelompok 3 tadi ada dua hasil, ada abnormal dan normal. Tapi abnormalnya arah ke rendah. Berarti penurunan hemoglobin. Ya, penurunan hemoglobin. Berarti penurunan hemoglobin ini mengarah ke penyakit anemia. Sampai sini paham ya? Jadi untuk hemoglobin itu pemeriksaan ini diagnosa penyakit anemia jika hasilnya rendah. Nah, sampel yang dipakai tadi sampel Satrina rendah, berarti ada faktor. Dan kita pakai sampel kita sendiri dulu ya, bukan sampel pasien. Nanti kalau kalian sudah di rumah sakit, sudah di lapangan, sudah di dunia kerja, itu kalian akan menemukan hasil HB itu bisa drastis tinggi, bisa drastis memang turun. Jadi yang HB-nya 7 atau 8 ke bawah itu biasanya harus transfusi darah. Jadi wajib transfusi darah. Berarti harus ada pendonor dan didonor ya. Jadi dia butuh donor darah atau transfusi darah jika rendah. Tapi ini tadi masih 10,2. Ya, berarti mengarah ke anemia namun belum harus transfusi darah. Biasanya faktornya ke lagi apa itu? Lagi haid. Perempuan menstruasi itu mengeluarkan darah, makanya HB-nya bisa rendah. Ya, jadi perempuan yang HB-nya rendah itu biasanya menstruasi, perempuan hamil, perempuan masa nifas itu biasanya HB-nya rendah. Rendah namun belum harus transfusi darah ya. Kalau transfusi darah itu udah 7 ke bawah. Jadi nanti kalian jangan ketujuh lagi kalau lihat hasil yang drastis naik ataupun dia drastis turun. Untuk yang normal itu tadi sampel siapa? Flores. Berarti aman ya, kalau normal berarti aman. Oke, faktor makanan pun itu bisa, faktor istirahat juga bisa. Oke, yang lain jam ini udah ya. Terima kasih untuk Terima kasih telah mendengar presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok. Ibu nggak panggil kelompok 1, oke lanjut. Kelompok 1, hanya kelompok 2 ya. Kelompok 1.
kedua ada Zara, yaitu hasilnya 10,0 gram per dl, yaitu abnormal. Bisa disebut dengan anemia tadi. Karena di Zara kurang tidur dan sering begadang. Ya, sekian. Ada yang ditanya? Kalau untuk presentasi Ibu yang nanya ya, jadi bukan peserta karena materi kita sama. Jadi tidak harus dipertanyakan. Jadi untuk yang sampel pertama Intan normal ya. Sampel yang kedua Zahra normal. Kenapa Zahra tadi kurang tidur? Jadi di sini berarti perilaku kehidupan atau pola hidup itu juga mempengaruhi hemoglobin. Ya, jadi pola hidup juga mempengaruhi hemoglobin, bukan hanya menstruasi. Jadi yang begadang itu faktor penurunan hemoglobin itu sangat rentan. Jadi hemoglobin itu fungsi hemoglobin tadi apa? Mengatur oksigen. Jadi fungsi hemoglobin utama itu mengatur oksigen. Jadi kalau oksigen kita tidak bisa disuplai secara sempurna, itu bisa membuat penyakit komplikasi itu banyak ya, bisa jadi asma. Jadi di situ ya contoh lain ya. Jadi pola hidup itu juga mempengaruhi hasil hemoglobin. Jadi hati-hati, jaga pola hidup, pola makan. Kalau untuk menstruasi, ibu hamil itu memang kodratnya perempuan. Jadi memang pasti akan mengalami menstruasi. Itu banyak ya. Tapi kalau untuk yang sekarang sampel yang dipakai itu sampel Zahra. Faktor penurunan itu dikarenakan diri sendiri. Jadi kesalahan diri sendiri. Jadi begadang, kurang tidur itu sangat mempengaruhi hemoglobin. Jadi kalau hemoglobin kita kurang, konsentrasi belajar pun kurang. Ya, sampai sini. Yang lain paham ya? Ya, silakan ditutup. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari dua kelompok itu tuh rendah dan normal. Jadi kita belum ketemu yang tinggi ya. Nanti kita ketemu yang tinggi, mungkin kelompok 2 bisa tinggi nanti hasilnya. Jadi yang dari dua kelompok tadi kita sudah temukan anemia dan normal atau normal dan abnormal. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang praktikum yang kami kerjakan di sini. Untuk cara kerja hemoglobin yang kami lakukan tadi, yang pertama siapkan alat dan bahan, dan yang kedua masukkan reagen HCl ke dalam tabung sampai skala 2. Ketiga, riset darah atau antigen darah sampai batas atau sampai 20 mikron. Dan yang terakhir, tambahkan ambalage 1 sampai 2 tetes hingga warnanya sesuai dengan warna standar. Hasil pemeriksaan kami dengan metode manual pada saat ini mendapatkan hasil mendapatkan 2 hasil. Yang pertama yaitu 12,4 normal dan 18,4 yaitu abnormal dengan diagnosa policythemia vera dikarenakan sering begadang. Ya, presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Dari dua kelompok yang sudah tampil itu ada anemia dan normal. Nah, pas di kelompok 2 ya, di kelompok 2 mereka ketemu dengan anemia dengan nilai HB yang meningkat. Itu sampel siapa yang meningkat? Cenanda. Nilai normalnya berapa Cenanda? Nilai normalnya kalau untuk perempuan 12 sampai 6 gram per liter,
Untuk laki-laki 13 sampai 18. 13 sampai 18. Laki-laki memang lebih tinggi ya, karena faktor kegiatan dan faktor kegiatan dan faktor gennya ya. Jadi yang laki-laki yang Cenanda itu 18,4 nilai normalnya 18 berarti naik 4. Dia naik 0,4. Nah, untuk yang kakinya meningkat itu diagnosanya arah ke penyakit polisiremia vera. Jadi arah penyakitnya ke peningkatan hemoglobin. Jadi ketemu kita semua ya, ketemu yang HB-nya rendah, ketemu yang HB-nya meningkat. Namun yang di sini baru mengarah, ya baru mengarah. Jadi belum ke, karena tugas kita sebagai laboratorium itu mendiagnosa atau menduga. Jadi untuk memutuskan suatu penyakit itu dokter. Karena itu kita dapat bangkonya dari dokter, kita periksa di laboratorium dengan analitik dan pasca analitik tadi. Selesai hasil yang kita dapat itu yang menentukan penyakit ke dokter. Jadi yang ini kita masih mendiagnosa atau menduga. Ya, itu aja dulu. Ya, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 3 presentasi lengkap kita dapat hasil normal dan abnormal. Jadi untuk hemoglobin, ini fungsi hemoglobin tadi diulangi, fungsi hemoglobin apa tadi? Fungsi utama sebagai alat transportasi oksigen. Berarti dari O2 yang kita hirup sampai CO2 yang kita keluarkan, itu salah satunya fungsi utama yang melakukan hal itu adalah hemoglobin. Fungsi hemoglobin itu banyak ya. Salah satunya itu membuat darah jadi merah. Salah satu tadi untuk pengatur oksigen. Yang kedua itu sebagai pengatur pH, asam basa di dalam badan, membuat darah kita menjadi merah. Hemoglobin itu ada di dalam sel darah merah. Jadi pelajaran yang sebelumnya teori itu pelajaran yang sebelumnya itu jangan dilupakan ya. Tetap pelajaran kita akan terus mengikuti. Nah, sama halnya sekarang kita lakukan hemoglobin itu ada di dalam eritrosit. Sel-sel darah ada berapa kalian? Sel-sel darah ada 3, sel darah merah, sel darah putih dan darah atau trombosit. Hemoglobin ini masuk di dalam sel darah merah. Ya, hemoglobin itu masuk di dalam sel darah merah. Jadi itu membuat darah menjadi merah. Dan fungsi utama hemoglobin ini tadi mengatur oksigen. Jadi kalau asupan oksigen di dalam badan kita berkurang, itu akan berdampak penyakit. Penyakit yang cepat kita rasakan atau dampak yang cepat kita rasakan ketika HB kita turun atau rendah itu sesak. Sama halnya kita pakai masker sekarang. Yang kita keluarkan, kita hirup harusnya apa? Yang kita keluarkan CO2. Sekarang saat itu pakai masker dan kita hirup CO2. Jadi pakai masker wajib sebenarnya untuk laboratorium, apalagi petugas TLM. Tapi harus ada waktu, ya, sama seperti teknologi tadi. Jadi HP itu hanya sebagai alat pembantu, jadi harus ada waktu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah ya. Jadi untuk yang hari ini kita pelajari hemoglobin itu pemeriksaan hemoglobin atau pemeriksaan HB secara manual. Nanti di kelas 3 kalian akan PKL akan menemukan pemeriksaan yang otomatis. Ya, karena kalian makanya di rumah sakit, jadi pasti kalian akan bertemu dengan otomatis. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman. Karena teknologi semakin hari semakin menambah, ya, semakin canggih. Oke. Di akhir kita, di sebelum kita kemudian sebelum kita selesai,
kalian lakukan adalah mengerjakan pretest. Jadi sebelum kita tutup, kalian lakukan pretest. Pretestnya ada di Google Map. Google. Pasti masih konsentrasi kan? Masih semangat? Mari kita kerjakan di Google Map. Dari Google ya. Di Google Map. Ya kan mau sama HP ya? Ya, siapkan HP kalian. Siapkan HP-nya. Ini pretestnya ibu kirim di grup ya. Nah, kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, sekarang kita belajarnya pun bisa online dan offline. Online itu bisa melalui HP. Belum kerja ya? Belum ya? Dan persiapan ya? Itu ada link yang ibu kirim di grup. Oke? Sebelum mengerjakan tidak ada pertanyaan? Sudah paham? Paham ya? Jadi minggu depan kita bisa lanjut ke materi selanjutnya kan? Jadi kalian kerjakan untuk pretest setelah kita melakukan praktikum. Nah, sebelum kita melakukan pretest, nanti kalian akan buat laporan praktikum sesuai dengan format yang ada di buku laporan. Jadi untuk praktikum itu, untuk laporan praktikum itu sesuai yang untuk dikumpulkan itu 2 hari setelah praktikum. Jadi hari ini hari Kamis ya, jadi kalian kumpul karena Sabtu kita libur, berarti hari Senin. Ya, Senin kalian kumpulkan langsung di meja praktikum, langsung di meja laboratorium. Oke, siap? Ya. Kalian kerjakan dulu Google Form-nya. Waktu pengerjaannya 10 menit. Lanjut lah.
itu koreksi pengembaliannya ke buku. Tapi skornya udah nampak sendirinya. Dengan kalian menjawab pretest tadi, berarti kalian memahami praktikum hemoglobin yang kita lakukan pada hari ini. Ibu harap untuk praktikum selanjutnya itu sama seperti hari ini. Jadi tidak ada kendala, kalian semua paham. Karena untuk di sekolah kita praktikumnya satu-satu. Hari ini satu, pertemuan selanjutnya satu. Pemeriksaan hematologi itu banyak ya. Banyak item. Dari hidroterapia lagi itu sudah 4. Ditambah dengan elektrosit, ditambah lagi tripkon. Tripkon ada banyak pemeriksaan. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan macam-macam pemeriksaan hematologi. Jadi untuk di sekolah kita lakukan pemeriksaannya satu-satu. Namun untuk nanti kalian di lapangan atau di dunia kerja itu bukan satu-satu lagi. Bisa 10 pasien dengan 10 pemeriksaan sekaligus. Jadi membiasakan untuk menjadi TLM yang profesional dan kompeten. Nanti di kelas 3 juga kalian akan melakukan uji kompetensi. Untuk menjadi TLM yang kompeten dan profesional, kita harus melalui uji kompetensi. Itu di kelas 3. Jadi materinya dari kelas 1 sampai materi sampai ke kelas 3 itu semuanya kalian hukum. Ya, jadi banyak itu di lapangan yang akan kalian dapatkan. Perbedaan di sekolah sama di lapangan itu untuk SOP sama, ya untuk SOP. Hanya saja untuk pemeriksaan yang berbeda. Kalau nanti seperti pemeriksaan hemoglobin saat ini kita lakukan metode Sahli. Kalian di lapangan bisa ketemu dengan metode semi otomatik dan otomatik. Jadi ada yang berbeda, ada yang lebih berbeda. Tapi untuk SOP tetap sama. Dan untuk hari ini APD kalian cukup lengkap, karena untuk di laboratorium itu jangan lupa pakai APD. Limbah sudah kita kerjakan tadi ya. Oke. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini. Ada yang bisa membantu untuk refleksi hasil dari kita hari ini. Jadi sebelumnya nanti ini ya Sabrina sampaikan refleksinya. Untuk minggu depan kita akan mengikuti kita akan melakukan praktikum leukosit. Jadi minggu depan persiapkan lagi tangan kalian untuk ditusuk di darah vena. Kali kita akan tetap melakukan praktikum. Jadi untuk di hemoglobin, untuk di pelajaran hematologi kita tidak menggunakan sampel dari luar. Jadi sampel yang kita gunakan itu darah kalian dulu. Nanti setelah kalian di lapangan baru ketemu dengan darah-darah yang normal. Kalau untuk sekarang kita lakukan pemeriksaan itu minggu depan dan siapkan lagi lengan kalian, kemudian darah pena, siapkan kesehatannya. Jangan begadang lagi, yang begadang tadi siapa Zahra. Jadi jangan begadang lagi ya. Untuk laki-laki kalau merokok itu jangan terlalu merokok, karena HB kesehatan itu pasti mempengaruhi. Jadi minggu depan kita praktikum mengenai leukosit atau sel darah putih. Oke, yang bisa bantu untuk refleksi kegiatan kita pada hari ini, silakan berdiri boleh, duduk boleh, senyaman. Di sini aku Sabrina perwakilan dari Berdiri aja dong. Dan apa? teman-teman semua dari pelajaran praktikum yang sudah kami lakukan hari ini. Pelajarannya sangat menarik dan penjelasan yang ibu berikan juga mudah kami pahami, sehingga kami dapat bekal untuk kami magang nanti. Jadi tidak terlalu bingung lagi kan, kami sudah ibu kasih tahu, sudah kami pelajari di sekolah. Jadi kami sudah tidak awal lagi nantinya. Terima kasih ibu. Nah, sudah mewakili sama ya. Nanti akan bisa memahami minggu depan persiapan lagi untuk kita praktikum selanjutnya. Karena waktu kita sudah di ujung-ujung. Untuk alat bahan kalian sudah rapikan. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita doa dulu pada kelas. Pimpin doanya dulu untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita akhiri praktikum kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa ulang.
terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kalian sudah melakukan praktikum dengan baik. Untuk kedepannya itu sebagai TLM, sebagai tenaga atau calon tenaga laboratorium, kalian harus lebih kompeten lagi, ya. Kan nanti kita untuk selesai dari sini, untuk menjadi seorang benar-benar seorang ATLM itu butuh ijazah dan butuh sertifikat uji kompetensi tadi. Kalian dari SMART, dari SMK nanti bisa lanjutkan ke D3 analis kesehatan. Nah, kalau sekarang untuk asisten itu belum terlalu dipekerjakan, namun masih dipekerjakan. Jadi Ibu harap nanti selesai dari SMK kalian bisa lanjut ke D3, bisa lanjut ke D4, bahkan kalian bisa juga lanjut ke S2. Nah, untuk TLM itu S2 ada di Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang, dan untuk yang ini baru satu-satu di Unimus. Jadi sebenarnya kalian beruntung kalian dapat bisa masuk di sekolah SMK, SMK Kesehatan, SMK TLM. Jadi nanti di saat kalian melanjutkan ke D3 itu tidak terlalu awal karena tinggal melanjutkan. Jadi selesai dari D3 TLM kalian bisa lanjut ke D4 TLM, ya, atau bisa langsung ke D4. Tapi untuk di Bengkulu itu D3 baru ada kita di Bengkulu. Kalau untuk D4 itu masih di luar. Jadi kalau kalian bisa D3 dulu sambil kerja nanti bisa lanjut ke D4. Jadi jangan berhenti sampai di sini ya. Jangan berhenti sampai di SMK. Jadi kalian bisa lanjutkan ke D3, lanjut ke D4, lanjut ke S2. Tenaga laboratorium di Bengkulu ini masih sangat dibutuhkan. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan di pertemuan kita selanjutnya, praktikum selanjutnya. Jika ada salah minta maaf. Dan kalian tetap semangat, tetap bertekad menjadi TLM yang profesional dan kompeten. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.